Thohir naturalisasi, sementara Muhaimin. Dalam aksinya, ratusan warga Nahdliyin yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama Bersuara untuk Bangsa atau Nusa Bangsa ini melakukan aksi long march menuju ke depan gedung PWNU Jawa Timur di Jalan Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dengan membawa spanduk, warga Nahdliyin ini melakukan orasi. Salah satunya agar kader NU ikut ambil bagian dalam peta politik nasional, terutama pada Pilpres 2024. NU dan Indonesia harus dipimpin oleh negarawan dan agamawan. Insya Allah kalau NU dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar paham kepada agama, terutama agama Islam, NU akan selamat. Kalau Indonesia benar-benar dipimpin oleh negarawan, bukan pemodal, bukan pemain sepak bola, insya Allah Indonesia akan besar, akan sejahtera. Ratusan warga Nahdliyin ini juga memastikan jika NU tak membutuhkan kader naturalisasi seperti Erick Thohir maupun Sandiaga Uno untuk tampil pada Pilpres 2024. Aksi warga Nahdliyin dari berbagai daerah itu juga mengumandangkan sholawat di bawah panas terik matahari. Aksi ini digelar lantaran ada upaya menghilangkan para tokoh NU dalam kontestasi Pilpres 2024. Terlebih, NU memiliki tokoh yang harusnya layak untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Di antaranya seperti Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Muhammad Nuh, hingga Yahya Kholil Sakuf. Mereka mendesak pada PWNU Jawa Timur untuk mengusulkan kader asli NU ikut ambil bagian pada Pilpres 2024 sebelum proses pendaftaran Capres dan Cawapres dimulai. Untuk tokoh yang diinginkan oleh kami untuk menjadi calon wakil presiden, ya di antara lain Profesor Dr. Mahfud MD, yang kedua Dr. Haji Khofifah Indar Parawansa MSI, termasuk Caimin, termasuk juga Kholil Yahya Sakuf, termasuk juga Ali Maskur Musa, dan juga termasuk yang lain yang memang benar-benar mempunyai kemampuan untuk mendampingi presiden di 2024 sampai 2029. Itu yang diinginkan. Artinya harapannya yang benar-benar kader NU untuk bisa yang benar-benar kader NU, jangan sampai yang naturalisasi pendatang. Itu sangat berbahaya. Soalnya sudah jelas warga NU sudah tahu bahwa karena kepentingan harta, kepentingan sesaat, sehingga banser itu dimasuki oleh tokoh yang naturalisasi, tidak murni dari warga NU. Itu sangat berbahaya. Jadi tidak ada cawapres atau capres yang mendukung kita bersuara di depan PWNU. Kita murni memiliki kegelisahan hati yang sama, dan karena itu kita suarakan sama-sama. Kita hanya mendukung para tokoh NU. Kita tidak secara khusus mendukung satu tokoh NU. Tokoh-tokoh NU yang kita dukung adalah tokoh-tokoh NU yang sudah kenyang mengelola republik ini, berpengalaman mengelola republik ini. Aksi di PWNU Jatim ini tak diikuti Nahdliyin Bergerak atau Nabrak yang memilih membatalkan aksi. Firman Syah Ali, Panglima Nahdliyin Bergerak, mengatakan Nabrak membatalkan ikut aksi di kantor PWNU Jatim dikarenakan terdapat laporan banyak elemen yang akan ikut dalam aksi tersebut. Saya agak terkejut karena ternyata Wakil Panglima lapor ke saya yang aksi besok bukan hanya Nabrak, tapi ada elemen-elemen lain. Makanya langsung saya batalkan karena ada unsur elemen lain, takut isunya tidak sama dengan Nabrak. Soalnya Nabrak ini terus terang tidak boleh berpolitik praktis. Nabrak ini berpolitik kebangsaan, berpolitik perspektif. Seperti itu. Mbak, rencananya aksi itu akan ada tuntutannya apa? Aksi itu sebetulnya bukan aksi. Itu sebetulnya hanya penyampaian aspirasi. Berdoa bersama, menyampaikan aspirasi agar kader NU atau tokoh NU bisa mencapai puncak pengabdian di negeri ini.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Sakuf memastikan tidak akan ada calon presiden maupun calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU pada Pilpres 2024. Ketum PBNU mengatakan karena dalam setiap kontestasi politik, PBNU tak ambil bagian dalam kompetisi namun berada di posisi netral. Dewi Imruatin, CTV.